Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, hadirin yang saya kasihi. Sebelum kita memulai webinar hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Saya persilahkan teman saya, Monica Lirik, untuk membawa kita dalam doa sebelum memulai kegiatan hari ini. Silakan, Mona. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita berdoa, namun izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat-Mu yang berlimpah kami bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan webinar kami. Kiranya Engkau memberkati agar webinar kami ini dapat berjalan lancar, baik dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Baik, nama saya Putri Anglira Budayawaha, biasa dipanggil Putri, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Prodi Pendidikan Dokter, semester 1 dengan NIM 23080100074. Saya biasa dipanggil Putri. Silahkan Monica Lirik untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Monica Lerik, biasa disapa Mona. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Prodi Pendidikan Dokter, semester 1 dengan NIM 230801046. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Lindi Bani untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nini Oktaviani Bani yang biasa dipanggil Lindi. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Prodi Pendidikan Dokter Universitas Nusa Cendana NIM 23080010008. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena dosen pengasuh kami, Pak Immanuel Yongson, sedang berhalangan, jadi kita langsung saja ke materi hari ini tentang sex education, loving, and caring your body. Saya persilahkan untuk Lindi Bani untuk memulai untuk ke materi pertama. Baik, moderator boleh di-share screen materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan seksual bagi remaja. Karena remaja zaman sekarang ini sangat berkaitan erat dengan namanya seks bebas. Karena kita sekarang hidup ini di zaman globalisasi di mana pengaruh budaya luar itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Next slide. Berikutnya yaitu pertanyaan yang sering timbul di kalangan masyarakat luas, yaitu berhubungan seksual itu untuk tujuan reproduksi atau untuk keturunan. Itu pertanyaan ini itu bisa menjadi suatu pertanyaan yang besar juga bagi kita, bagaimana kita menjadikan hubungan seksual ini untuk tujuan reproduksi atau untuk tujuan mempunyai keturunan. Next slide. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu sex education. Seringkali kita itu mendengar kata sex education atau pendidikan seksual, tapi kita tidak tahu arti dari sex education itu apa. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa sex education itu merupakan suatu pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah,
Bagaimana dengan pendidikan seksual untuk remaja? Nah, pendidikan seksual untuk remaja itu bertujuan untuk membimbing, mengasuh remaja agar memahami akan arti, fungsi, dan tujuan seks sehingga ia dapat menyalurkan secara baik, benar, dan sah. Jadi, tujuan dari pendidikan seksual untuk remaja ini agar remaja bisa memahami arti dari kata seks itu dan bisa menjadikan seks itu atau bisa memahami seks itu bukan saja untuk tujuan kepuasan semata, tapi bisa mengetahui arti, fungsi, dan juga dapat menyalurkan seks itu secara baik, benar, dan sah. Next slide. Berikutnya, pendidikan seksual itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa pendidikan seksual itu merupakan sesuatu yang penting? Ada dua faktor utama yang menjadikan pendidikan seksual terutama untuk remaja itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Faktor pertama yaitu ketidakpahaman remaja akan seks membuat remaja tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan organ reproduksinya. Kembali ke penjelasan saya di slide sebelumnya bahwa remaja pada zaman sekarang ini hanya berpikir bahwa tujuan seks itu hanya untuk memenuhi hasrat atau birahinya saja. Dia tidak memikirkan untuk risiko jangka panjangnya, risiko akan kesehatan organ reproduksinya ataupun risiko untuk masa depannya. Ia akan bersekolah dan bertanggung jawab untuk hal yang sudah dilakukan dan dia tidak memikirkan itu, dia hanya memikirkan bahwa yang penting birahi atau hasratnya itu terpuaskan. Sedangkan faktor kedua yaitu ketidakpahaman akan seks ini juga akan menimbulkan hal-hal negatif seperti tingginya hubungan seks di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, serta penularan virus HIV. Ini merupakan data yang saya dapat, di mana menurut 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 BKKBN sendiri, angka hubungan seks di luar nikah itu di Indonesia itu mencapai 80% dan rata-rata remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah itu berusia 18 sampai 17 tahun. Sedangkan untuk kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia itu mencapai angka 17,5% dan rata-rata terjadi di umur 15 sampai 18 tahun. Dan yang ketiga itu ada penularan HIV yang angkanya itu lumayan tinggi, berkisar di 51%, dan rata-rata remaja yang menular HIV ini dari umur 15 sampai 19 tahun. Next slide. Nah, sekarang dari tadi kita berbicara tentang seks. Nah, apa itu seks? Seks sendiri merupakan artinya itu kelamin. Nah, secara luas sering disebut juga seksualitas, di mana tidak menyangkut kelamin saja, tetapi juga aspek perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi fisik, biologis, serta sosial yang berhubungan dengan manusia. Jadi di sini ditegaskan bahwa seks bukan hanya saja tentang kelamin ataupun hubungan seksual, tetapi seks juga menyangkut aspek perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi fisik, biologis, serta sosial. Next slide. Nah, selanjutnya seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Nah, seks bebas itu merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan atau sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Nah, jadi seks bebas ini merupakan tingkah laku dorongan seksual yang dilakukan di luar pernikahan, dilakukan di luar hubungan pernikahan dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Next slide. Berikut merupakan perilaku apa saja yang belum boleh dilakukan oleh remaja. Nah, yang pertama itu masturbasi atau onani.
Nah, untuk penjelasan masturbasi atau onani ini nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh pembicara selanjutnya. Dan yang kedua itu yaitu berpacaran. Nah, berpacaran dalam hal ini itu berpacaran sendiri bisa berdampak negatif ataupun positif bagi kita. Nah, yang untuk maksud dari berpacaran di slide ini yaitu berpacaran yang lebih mengarah ke arah negatif, di mana terjadi yang namanya toxic relationship, di mana hubungan antara dua lawan jenis ini sudah mengarah ke arah yang negatif, sudah tidak mendukung satu sama lain lagi, tapi sudah memaksa kehendak atas satu sama lain. Yang ketiga yaitu berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual, itu seperti yang pertama yaitu masturbasi dan atau onani. Nah, berikutnya itu menjaga tubuh. Nah, bagian tubuh mana saja yang dapat disentuh atau dapat dilihat oleh orang lain, yang tidak boleh dipegang oleh orang lain selain orang tua kita itu yang pertama ada mulut, dada, kemaluan, dan juga yang terakhir itu bokong. Nah, keempat, bagian tubuh ini tidak boleh disentuh oleh orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Nah, tetapi untuk keempat bagian tubuh ini dapat disentuh kecuali ada alasan untuk pemeriksaan kesehatan, tetapi harus ada pendampingan dari orang tua ataupun perawat yang mempunyai kelamin yang sama dengan pasien tersebut. Dan yang berikutnya itu bagian tubuh yang dapat disentuh itu seperti kepala, tangan, dan kaki. Berikutnya itu dampak seks bebas. Yang pertama yaitu menciptakan kenangan buruk. Nah, seks bebas sendiri bisa menciptakan kenangan buruk bagi remaja, khususnya remaja putri, karena seks bebas ini mempunyai dampak yang paling besar itu lebih kepada remaja putri, karena bisa menyebabkan depresi, trauma, bahkan yang paling fatal itu bunuh diri. Yang kedua yaitu kehamilan. Nah, dampak dari seks bebas ini karena seks bebas merupakan hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah, otomatis akan terjadi kehamilan. Nah, kehamilan ini saat terjadi di usia remaja itu akan berakibat fatal bagi remaja tersebut, karena remaja tersebut bisa saja dikeluarkan dari sekolah dan akhirnya remaja tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga ia akan melahirkan anak yang tidak stunting karena orang tuanya sendiri tidak mampu mencukupi kebutuhan dari anak tersebut. Yang berikutnya yaitu ada aborsi. Nah, balik lagi ke kehamilan, ketika kehamilan terjadi dan remaja tersebut memiliki orang tua yang karakternya keras atau hidup di lingkungan yang perilakunya itu keras juga. Jadi itu bisa saja membuat remaja tersebut berpikiran pendek dan berpikir untuk aborsi. Nah, aborsi sendiri itu bisa membahayakan wanita tersebut karena bisa saja berdampak buruk bagi kesehatan rahimnya. Dan juga aborsi merupakan perbuatan yang dosa karena membunuh anugerah dari Tuhan sendiri. Yang berikutnya yaitu ada penyakit menular seksual yang tadi saya sudah sebut HIV. Nah, HIV di sini tuh bukan saja ditularkan lewat hubungan yang lawan jenis, tetapi sesama jenis juga ada. Next slide. Sekian presentasi dari saya. Ada quotes fiksioner saya yaitu menggapai cita-cita lebih penting daripada seks bebas, karena ketika kita sudah menggapai apa yang kita cita-citakan, maka kepuasan yang kita dapat itu merupakan kepuasan yang jangka panjang. Sedangkan kalau kita lebih mementingkan seks bebas, maka kebahagiaan atau kepuasan yang kita miliki itu hanya kepuasan yang semu saja. Sekian dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Lindi Bani yang telah memaparkan materi yang sangat berguna. Sekarang kita akan lanjut di materi yang kedua, masih tentang sex education dari Monica Lerik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya akan meminta moderator untuk share screen materinya. Baik, terima kasih moderator. Jadi, jika kita melakukan sesuatu, pasti akan memiliki dampak dari apa yang kita perbuat, sama halnya dengan seks. Sehingga saya akan membawakan materi mengenai risiko akibat seks. Selanjutnya, seks memiliki dua risiko besar, yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual. Seks sendiri adalah sesuatu yang sakral dan hanya dilakukan pada mereka yang telah menikah. Sehingga pada kasus anak muda yang melakukan hubungan intim di luar nikah akan mengganggu juga pada sifat psikologis anak muda. Secara garis besar, bisa kita tahu bahwa seks di luar nikah akan menyebabkan gangguan baik pada fisik maupun psikologis. Mari kita telah persatu-satu. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada dua hal besar yang akan kita bahas, yaitu gangguan pada fisik dan psikologis, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai kehamilan. Karena kehamilan bukan sesuatu yang berupa gangguan, melainkan sebuah proses fisiologis atau hal yang normal dan alamiah terjadi pada wanita jika melakukan hubungan intim. Kehamilan secara umum adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Normalnya, kehamilan terjadi sekitar 40 minggu atau sekitar 9 bulan, lebih terhitung sejak hari pertama haid normal. Namun, kehamilan pada usia muda atau remaja bisa beresiko antara lain kelahiran prematur, berat badan bayi, lahir rendah atau BBLR, pendarahan saat persalinan yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi, dan kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan. Sehingga jika terjadi pada remaja, biasanya akan diaborsi. Dan itu merupakan sesuatu yang tidak aman bagi masa depan remaja karena bisa juga menyebabkan keguguran dan juga kemandulan. Selanjutnya, selain dari aspek kesehatan, kehamilan di luar nikah pada umur remaja seperti kita akan mengganggu secara psikologis dan sosial ekonomi. Di sisi psikologis, sebagai seorang remaja, kita pastinya belum siap secara emosional untuk mempertanggungjawabkan nyawa orang lain dan kehidupan orang lain di kehidupan kita. Dan jika saya sendiri sebagai remaja untuk dihadapkan pada situasi di mana saya harus mengurus seorang anak yang merupakan tanggung jawab besar, saya pasti tidak akan bisa melakukannya. Sehingga itu dapat mengganggu kestabilan emosi pada seorang remaja. Sehingga jika seorang remaja hamil dan memiliki anak di luar nikah, dan ia memutuskan untuk membesarkan anak tersebut, ia akan menanggung beban yang lebih besar daripada remaja pada umumnya. Dan ketika ia membesarkan anak, emosinya yang masih labil dapat menimbulkan stres hingga depresi atau gangguan psikologis lainnya. Sedangkan di sisi sosial ekonomi, coba kita berpikir secara rasional lah. Sebagai anak remaja, apa yang kita miliki dalam bentuk ekonomi atau dalam bentuk uang untuk menghidupi orang lain selain diri kita. Bahkan untuk menghidupi diri kita sendiri saja, kita belum tentu bisa untuk melakukan semua hal sendirian. Masih banyak dari kita sebagai remaja bergantung pada orang tua, baik untuk hal ekonomi maupun hal sosial. Sehingga ketidakstabilan secara ekonomi dapat menjadi faktor pencetus tingginya angka pembuangan anak, dan juga bisa menjadi salah satu faktor pencetus pada masalah kesehatan anak seperti stunting ataupun malnutrisi. Dan selain itu juga pada faktor ekonomi, ketidakstabilan kondisi ekonomi dapat membuat kita sulit untuk
mendapatkan pekerjaan, karena kita biasanya pada orang-orang yang menikah muda atau menikah secara dini, itu tidak melanjutkan pendidikannya. Selain itu kita juga bisa sulit untuk melanjutkan pendidikan. Misalkan kita hamil di luar nikah pada saat kita kelas 2 SMP, 2 SMA, kita akan sulit untuk melanjutkan sekolah karena biasanya akan ditolak. Dampak sosial adalah dampak yang sangat akan terasa jika kita hamil di luar nikah. Akan ada tekanan dari lingkungan sekitar, terutama pada wanita yang hamil karena hubungan intim pranikah. Di Indonesia, hamil di luar nikah adalah sesuatu yang dianggap tabu dan tidak layak secara etika dan moral. Sehingga orang yang hamil di luar ikatan pernikahan akan dianggap dan dicap sebagai anak nakal yang tidak tahu malu dan tidak tahu cara untuk menjaga kesuciannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada topik gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik yang dimaksudkan adalah penyakit menular seksual ya. Kasus penularan penyakit seksual adalah risiko yang paling sering kita temui pada lingkup seks, terutama seks bebas. Ada beberapa penyakit yang dapat menular akibat seks yang akan saya jabarkan beberapanya. Next. Yang pertama adalah klamidia. Klamidia dapat menyerang wanita maupun laki-laki. Klamidia sendiri timbul karena adanya infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Pada pria, penyakit ini dapat menyerang saluran kencing atau uretiris, sedangkan pada wanita, klamidia bisa terjadi pada organ panggul. Selain organ kelamin, klamidia juga dapat menyerang dubur, tenggorokan, dan mata. Penyebaran penyakit ini adalah melalui cairan organ kelamin. Seseorang yang tertular penyakit ini bila berhubungan seksual dengan penderita, terutama bila tidak menggunakan alat kontrasepsi yaitu kondom, hal yang menyulitkan dari klamidia ini biasanya dia tidak menimbulkan gejala. Tetapi jika tidak diobati dengan segera, akan menimbulkan risiko besar seperti kemandulan, terutama pada wanita. Selanjutnya, yang kedua adalah sifilis atau lebih kita kenal sebagai Raja Singa. Raja Singa ini timbul karena adanya infeksi bakteri juga. Bakteri yang berperan dalam penyakit ini adalah Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita Raja Singa. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderita. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, ataupun dubur. Contoh lukanya bisa dilihat pada gambar. Namun, jika terletak pada spot-spot atau tempat-tempat yang tidak terlihat oleh mata, karena tidak terasa sakit, biasanya para penderita tidak sadar kalau dirinya terkena sifilis atau terluka. Sehingga pada saat tersebutlah, saat penderita berhubungan seksual dengan orang lain, ia akan menularkan sifilis kepada orang lain. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis juga dapat merusak otak, jantung, dan organ lainnya. Pada ibu hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian pada bayi. Selanjutnya, adalah gonore, atau yang lebih kita kenal dengan kencing nanah. Kencing nanah ini juga disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, baik wanita maupun pria. Meski umumnya hal ini lebih sering dialami oleh pria. Gonore biasanya terjadi di bagian tubuh yang hangat dan lembab, seperti kelamin, anus, atau tenggorokan. Gonore umumnya tidak menimbulkan gejala, terutama pada wanita. Namun jika tidak ditangani dengan tepat, gonore dapat menimbulkan komplikasi yang serius, seperti radang panggul pada wanita, serta epididimitis pada pria. Oleh karena itu, pengobatan gonore juga harus dilakukan secara tepat dan segera. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah infeksi jamur Candida atau nama sulitnya yaitu Candidiasis. Candidiasis ini biasanya terjadi di kulit, mulut, dan kelamin. Jika tidak ditangani, infeksi ini dapat menyebar ke organ tubuh lain seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Candidiasis ini dapat dialami oleh siapa saja, baik wanita maupun laki. Namun, orang dengan daya tahan tubuh lemah lebih berisiko terinfeksi oleh bakteri jamur ini. Selain melalui hubungan seksual, infeksi jamur Candida juga menyerang orang-orang dengan kepedulian kebersihan rendah, seperti orang-orang yang jarang mengganti pakaian dalam. Selanjutnya, adalah kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di area kelamin atau anus akibat infeksi virus HPV atau human papillomavirus. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian lain karena kondisi ini merupakan salah satu jenis infeksi yang menular melalui hubungan seksual. Kutil kelamin berukuran kecil dan tidak mudah terlihat secara kasat mata. Kutil biasanya muncul secara berkelompok dan menyebar ke daerah lain. Seperti pada gambar, kutilnya ada 3 berkelompok dan bisa sewaktu-waktu menyebar ke daerah lain. Selanjutnya, adalah herpes simplex. Herpes sendiri adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Pada kasus ini, terutama seks sebelum nikah ataupun seks apapun, virus yang lebih berperan adalah virus herpes simplex virus tipe 1 dan juga tipe 2. Yang pertama, herpes simplex virus tipe 1 merupakan jenis virus herpes yang sering menyebabkan herpes oral atau mulut dan herpes labial atau bibir. Akan tetapi, herpes simplex virus tipe 1 ini juga dapat menyebar dari mulut ke alat kelamin dan menyebabkan terjadinya herpes kelamin atau genital yang pada orang yang menerima seks oral dari penderita seks herpes oral. Herpes simplex virus tipe 1 ini dapat menyebar melalui kontak langsung dari penderita herpes ke orang yang sehat melalui ciuman atau berbagai pakai alat makan yang bersama-sama, kemudian juga kosmetik bibir seperti lipstick, lip tint, sehingga kita harus tetap menjaga kebersihan kosmetik yang kita gunakan. Yang kedua adalah herpes simplex virus tipe 2, merupakan penyebab utama penyakit herpes genital atau daerah bagian kelamin. Infeksi virus ini bisa kambuh dengan frekuensi kekambuhan yang bervariasi tiap penderitanya. Virus herpes tipe 2 ini menular melalui kontak langsung dengan luka para penderita herpes, misalnya saat berhubungan seksual. Selanjutnya, adalah hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik, di mana jarum suntiknya tidak steril. Hal ini dikarenakan virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh. Cairan tubuh bisa berupa seperti sperma ataupun cairan vagina. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga penderitanya juga tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi oleh hepatitis B. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah HIV/AIDS. Bisa kita pahami bahwa HIV dan AIDS adalah 2 hal yang berbeda. HIV sendiri adalah virusnya dan AIDS adalah akibat dari infeksi virus jangka panjang. Ini sudah sering dijelaskan baik di materi SMP maupun SMA, dan saya yakin teman-teman sekalian sudah paham akan HIV/AIDS karena setiap ada penyuluhan tentang seks pasti akan dibahas HIV/AIDS. HIV sendiri merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. HIV jika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius dan disebut AIDS.
AIDS sendiri merupakan stadium terakhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang secara sepenuhnya. Sehingga penularan HIV bisa terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. HIV juga adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya hingga meninggal. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Selanjutnya, tadi sudah Lindi sempat jelaskan mengenai onani, jadi saya akan sedikit membahas mengenai onani atau masturbasi. Ada beberapa efek buruk dari onani atau masturbasi. Bagi yang tidak tahu, onani atau masturbasi adalah cara seorang laki-laki atau wanita juga bisa sebenarnya untuk memuaskan hasratnya. Beberapa efek buruk dari onani atau masturbasi ini antara lain adalah mengakibatkan lemah syahwat dan bahkan melemahkan sperma sehingga tidak sanggup membuahi sel telur wanita. Onani menurut Willis sendiri masuk dalam masalah penyimpangan seks pada remaja bersama dengan homoseksual, lesbi, pelacuran, pornografi, dan porno aksi. Selanjutnya, kita akan masuk pada topik terakhir oleh saya. Kita akan membahas mengenai dampak secara psikologis pada risiko dari seks. Saya hanya akan menjelaskan secara singkat agar webinar ini dapat diselesaikan tepat waktu. Secara psikologis, hubungan seks dapat menciptakan dimensi emosional yang melibatkan kepribadian, pikiran, dan perasaan. Itulah sebabnya keintiman seksual berpotensi memiliki konsekuensi emosional yang kuat. Psikolog Thomas Lippona mengungkapkan bahaya seks bebas pada psikologis manusia yang meliputi yang pertama adalah kekhawatiran akan kehamilan dan juga penyakit seksual. Bagi pelaku seks di luar nikah, ketakutan hamil di luar nikah atau tertular penyakit seksual adalah sumber stres yang utama dan tidak dapat dihindarkan, terutama bagi mereka yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, pergeseran pandangan tentang seks. Seks yang dulunya dianggap sebagai hal yang sakral dan dilakukan oleh pasangan yang telah menikah, akan terjadi pergeseran pandangan menjadi sebuah hal yang lumrah, di mana seks itu dianggap biasa saja, bahkan akan menjerumus pada suatu istilah yaitu kumpul kebo. Kumpul kebo sendiri merupakan istilah untuk orang-orang atau pasangan yang hidup bersama tapi tidak menikah. Dan dengan pandangan tersebut dan pemikiran yang telah bergeser, akan membawa remaja pada pergaulan bebas. Yang ketiga adalah merasa menyesal dan bersalah. Beberapa pelaku seks di luar nikah sering merasa menyesal dan salah karena dalam hati nuraninya. Perilaku tersebut dianggap salah dan terlarang untuk dilakukan, sehingga akan timbul rasa yang kurang mengenakan dan rasa menyesal serta bersalah. Yang keempat, mempengaruhi pengembangan karakter. Ketika seorang anak muda memperlakukan orang lain sebagai objek seksual saja untuk kepuasan semata, orang tersebut akan kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri. Mereka kemudian akan terbiasa untuk tidak membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, dan demi mendapatkan kesenangan pribadinya. Yang kelima, sulit memiliki hubungan yang serius. Ketika seseorang melakukan hubungan seks di luar nikah saat di usia remaja, maka pada saat ia sudah dewasa dan sudah matang untuk menikah, ia akan merasa sulit mendapatkan orang yang pas untuk dirinya karena mungkin merasa dirinya kurang pantas, dan juga ada juga yang merasa kalau ia tidak bisa mempercayai pasangannya sendiri. Yang keenam dan yang terakhir adalah depresi. Suatu penelitian karya psikolog Martha Waller mengungkapkan bahwa remaja yang melakukan perilaku berisiko seperti seks bebas, memakai narkoba, dan minum alkohol adalah kelompok yang paling memungkinkan untuk mengalami depresi dibanding dengan yang tidak melakukannya. Selanjutnya,
Baik, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas penonton dan pendengar yang sudah memerhatikan presentasi saya sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun kalimat yang menyinggung atau salah di telinga dan di mata pendengar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mona sudah memaparkan materi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terakhir. Izinkan saya untuk meminta waktu sedikit untuk share screen. Baik, materi terakhir dari saya tentang pencegahan penularan penyakit seks. BKKBN mencatat bahwa pada remaja usia 16 tahun, ada sebanyak 60% remaja yang melakukan hubungan seksual usia 14 sampai 15 tahun. Ada sebanyak 20%, dan pada usia 19 sampai 20 tahun sebanyak 20%. Kemudian faktor penyebab dari penularan seks yang marak, yaitu yang pertama, kurangnya edukasi sejak dini tentang bahaya seks bebas, terutama pada sekolah-sekolah masih kurang untuk edukasi sejak dini tentang bahayanya seks bebas. Juga dari keluarga yang masih seks bebas itu masih cenderung tabu. Yang kedua, situasi lingkungan yang tidak nyaman sehingga membuat eh, para remaja dan juga orang dewasa melakukan seks bebas. Selanjutnya, penyakit menular seks pada homoseksual. Pria yang berhubungan seks dengan pria lain atau secara homoseksual lebih tinggi resikonya untuk tertular HIV sekaligus infeksi menular seksual lainnya, sehingga harus dilakukan pengecekan rutin untuk mencegah penularan penyakit seks menular ini. Kemudian, untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit menular menggunakan alat kontrasepsi, yaitu penggunaan kondom atau pelindung. Yaitu pada kondom pria, di sebelah kiri yaitu gambar kondom pria, itu untuk menghalangi sperma agar tidak masuk ke dalam rahim, dan juga em, tidak hanya itu, kondom pria maupun wanita juga memberi perlindungan pada wanita dan juga pria dari berbagai macam infeksi menular seksual. Kemudian yang kedua, jadilah monogami atau memiliki satu pasangan pada pernikahan. Jadi sebelum pernikahan itu dianjurkan untuk melakukan pengecekan rutin seperti cek penyakit HIV atau penyakit menular lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu mendapatkan vaksinasi. Vaksin HPV dapat diberikan kepada orang dewasa yang telah menikah atau secara seksual, namun perlu diingat, vaksin ini bukanlah alat pengganti kondom yang dapat melindungi tubuh dari infeksi menular seksual lainnya, seperti HIV dan hepatitis B.
Sekian dari saya untuk materi terakhir tentang pencegahan dari penyakit menular seks. Baik, sekian dari kami untuk 3 materinya. Kami persilahkan untuk teman-teman mengajukan pertanyaan mungkin dari kolom chat dan juga bisa menyalakan mic untuk memberikan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan dari ketiga materi yang sudah dipaparkan tadi. Baik, sekian dari kami untuk 3 materinya. Kami persilahkan untuk teman-teman mengajukan pertanyaan mungkin dari kolom chat dan juga bisa menyalakan mic untuk memberikan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan dari ketiga materi yang sudah dipaparkan tadi. Baik, silakan Saudara Rastra untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada para pemateri yang sudah memberikan materi dengan baik. Nah, saya ingin bertanya, tadi kan sudah disebutkan bahwa aborsi itu merupakan salah satu dampak yang diakibatkan dari seks bebas. Nah, saya ingin bertanya, selain dampak tersebut, hal apa yang dapat menyebabkan aborsi? Terima kasih. Baik, terima kasih Rastra yang sudah memberikan pertanyaan. Izin untuk menjawab. Jadi ada berbagai penyebab seorang wanita melakukan tindakan aborsi selain seks bebas, antara lain hamil di luar nikah, kemudian ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, dan juga mungkin paparan dari lingkungan seperti merokok hingga masalah dengan pasangan yang membuat eh, wanita tersebut melakukan aborsi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, Monica Lirik dan juga Lindy Bani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari merasa penyebab dari aborsi sendiri itu ada berbagai alasan dan berbagai tujuan. Yang pertama ada faktor ekonomi, di mana ketika remaja wanita hamil. Nah, dia itu kenapa memilih aborsi? Karena dia lihat dari faktor ekonominya dia tidak mampu ketika dia melahirkan anaknya nanti dia tidak mampu membiayai anaknya, sehingga dia karena dia sayang kepada anaknya dan dia berpikir bahwa dia tidak mau anaknya itu mengalami apa yang dia alami, jadi dia lebih memilih untuk melakukan aborsi. Yang kedua itu ada masalah kesehatan. Nah, aborsi dilakukan untuk alasan kesehatan itu ketika ada indikasi darurat medis yang dideteksi pada usia dini kehamilan. Yang kedua itu ketika kehamilan itu mengancam nyawa ibu dan janin. Yang ketiga itu adanya penyakit genetik yang tidak bisa diperbaiki sehingga dapat menyulitkan bayi ketika lahir. Dan yang terakhir itu
kehamilan akibat pemerkosaan sehingga trauma psikologis sang ibu. Dan dan ada juga faktor yang mempengaruhi yaitu ketidaksiapan dari sang remaja tersebut serta penolakan terhadap bayi yang dikandung atau menutup malu dan sebagainya. Ya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari hadirin sekalian? Baik, izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari peserta Rikicho. Pertanyaannya, pada usia berapa sebaiknya orang tua mulai mengenalkan atau mengajarkan tentang seks kepada anak dan bagaimana cara memulainya? Peran orang tua untuk mengajarkan pendidikan tentang seks itu bisa dimulai sedini mungkin, bahkan dari 0 tahun dengan tingkat pengajaran yang beda-beda. Contohnya pada usia 0 sampai 3 tahun orang tua bisa mulai untuk memberitahu bagian-bagian tubuh beserta nama aslinya, seperti contohnya kaki, tangan, kepala, hingga organ-organ alat kelamin. Selain itu, ibu ataupun ayah juga bisa mengajari anak perilaku yang boleh dilakukan di rumah dan di tempat umum. Contohnya mengajarkan anak untuk mengenakan handuk saat keluar dari kamar mandi. Kemudian pada usia 4-5 tahun bisa diajarkan nama-nama dari bagian tubuh internal dan eksternal, khususnya pada bagian-bagian reproduksi yang perlu diketahui oleh anak. Namun perlu diperhatikan untuk bahasanya disesuaikan dengan usia anak, alias tidak boleh terlalu vulgar. Kemudian pada usia 6-8 tahun, ini orang tua bisa mengajarkan pendidikan seks, di mana orang tua sebaiknya mulai membicarakan apa yang akan terjadi saat anak-anak mulai pubertas. Tujuannya supaya anak-anak mulai mempersiapkan diri untuk mengalami masa tersebut. Pada usia 9-12 tahun, orang tua bisa mulai bicara dengan anak terkait perubahan yang mereka lalui. Karena biasanya pada perempuan di umur sekitar 12-15 tahun sudah mengalami pubertas. Sehingga jika ditanyakan, anak mungkin akan lebih terbuka mengenai apakah dia sudah mulai menstruasi, apakah dia sudah mulai, untuk laki-laki apakah dia sudah mulai mimpi basah, atau selain itu juga bisa diajarkan betapa berharganya diri dan tubuh mereka, dan mengajarkan juga bagian-bagian tubuh mana yang tidak pantas untuk disentuh oleh orang lain. Terus pada usia 13-18 tahun, di tahapan ini orang tua harus lebih intens pada anak, karena pada tahap ini biasanya anak-anak sudah mulai pubertas semuanya, dan mulai muncul mulai muncul seperti rasa keingintahuan yang lebih, dan banyak dari anak-anak zaman sekarang juga yang mulai mencari tahu melalui Google, melalui internet, melalui sosial media, bahkan juga ada banyak yang mempraktekannya. Sehingga orang tua diminta untuk lebih intens memperhatikan anak, mengajari anak tentang edukasi seks yang baik dan benar, agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas ataupun juga seks bebas. Mungkin dari teman-teman saya, dari Putri dan juga Lindi ingin menambahkan, saya persilahkan, dan untuk peserta Ripicum kiranya dapat diterima jawabannya. Baik, izin menjawab. Kalau dari saya tidak jauh berbeda dari
teman Mona, yang pertama kita harus mengenalkan area-area tubuh yang uh, tidak boleh dipegang, terutama pada perempuan juga. um, Diajarkan untuk menutup aurat sebisa mungkin. Kemudian mengenalkan bahaya-bahaya seks bebas gitu. Kayak misalnya akibat-akibat dari seks bebas itu apa, sehingga anak-anak tuh bisa lebih aware kalau misalnya mereka tuh melakukan seks bebas gitu. Kalau misalnya mereka tahu akibat yang dilakukan jika melakukan seks bebas, maka mereka akan merasa takut dan juga akan menghindari seks bebas. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari Lindi Bani. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kasiani Sinaga, izin bertanya, di kalangan universitas tidak jarang ditemukan hubungan seks bebas antar mahasiswa atau pengajar. Bagaimana cara tim untuk lebih intens untuk pencegahannya? Baik, Baik, moderator, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari peserta Kasiani Sinaga. Untuk kami untuk tim untuk lebih intens pencegahannya, kalau dari luar diri sendiri, mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan cara edukasi seks seperti saat ini, melalui webinar, seminar, ataupun juga bisa dilakukan melalui seperti workshop, sehingga lebih banyak orang yang lebih aware tentang seks, terutama pendidikan seks, karena banyak dari masyarakat Indonesia, terutama anak muda, yang tidak diajarkan tentang pendidikan seks oleh lingkungan keluarga. Selain itu, untuk pencegahannya lebih kepada diri sendiri, di mana diri sendiri itu bisa lebih berpendirian, selektif dalam memilih teman, karena di saat ini banyak anak-anak terjerumus pada pergaulan bebas, seks bebas, itu karena pergaulan pada teman-temannya. Sehingga lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter anak. Kemudian selain selektif dan memilih teman, jika memang kita terlanjur mendapatkan teman yang istilahnya berada di lingkungan yang begitu, kita dapat lebih ke berpendirian teguh kepada diri sendiri. Bagaimana saya harus menanggapi perilaku teman saya, mana yang harus saya ikuti, mana yang tidak. Kemudian dari diri sendiri juga bisa memperbanyak kegiatan positif, baik itu dalam lingkup gereja mungkin, atau teman-teman yang masih dalam lingkupan masjid, lalu atau kegiatan agama lah, kegiatan positif dalam kegiatan lingkungan agama ataupun lingkungan kampus seperti mengikuti organisasi-organisasi. Dan juga kita diri sendiri bisa mengingat kepada orang tua, karena mengapa saya sebutkan orang tua? Karena orang tua adalah salah satu faktor di mana kita hidup karena mereka. Jadi kita harus lebih ingat kepada mereka, di mana kalau kita melakukan hal yang tidak dan berujung pada risiko kehamilan, itu akan membuat orang tua lebih kecewa kepada diri kita. Selain itu, kita juga sebagai diri sendiri dapat mendekatkan diri kepada Tuhan melalui agama yang kita anut masing-masing, karena dalam setiap agama saya yakin diajarkan untuk kita tidak berperilaku seperti seks di luar nikah, kemudian seks bebas, ataupun pergaulan bebas yang kita tidak lah. Itu saja jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman saya ingin menambahkan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban teman Mona. Apa yang dapat kita lakukan atau kami mahasiswa lakukan atau perguruan tinggi lakukan untuk mengendalikan hubungan seks bebas antara mahasiswa atau pengajar. Nah, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan ini bisa memberikan atau mengoptimalkan bimbingan konseling sebagai wadah perkembangan psikologis mahasiswa dan sebagai pendampingan dan sosialisasi pendidikan seks bagi mahasiswa agar mereka mengetahui, memahami dampak yang terjadi dari perilaku seks bebas agar mereka dapat lebih berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan lawan jenis. Nah, bimbingan konseling ini dapat dilakukan dengan mengikuti acara-acara keagamaan yang diselenggarakan oleh universitas, terkhususnya fakultas atau jurusan seperti PMK, Perkantas, dan lain-lain. Sekian dari saya. Baik, jika tidak ada tambahan lagi untuk pertanyaan dari Kasiani Sinaga, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sergio Sumartono. Saya pernah mendapat bacaan dari soal ujian tentang masturbasi yang dapat merusak otak. Bagaimana itu dapat terjadi? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sergio Sumartono. Bagaimana masturbasi itu dapat merusak otak itu karena jika terus-terusan melakukan masturbasi, maka akan terjadi perubahan otak. Begitu sistem penghargaan normal normal pada otak dibombardir dengan dopamin tingkat tinggi, sistem itu akan mulai mati. Kemudian neuron penerima dopamin mematikan reseptornya untuk melindungi otak dari stimulasi yang berlebihan. Namun, neuron pengirim rangsangan itu akan terus masuk. Hasilnya adalah penipisan dopamin dan tidak ada respon terhadap dopamin. Ketika ini terjadi, eh, akan merasa tidak enak dan juga sulit untuk merasakan kesenangan dan juga terjadi perubahan otak sehingga akan jika dilakukan terus-terusan akan merusak kinerja otak. Jadi eh, jangan mau untuk terus melakukan hal-hal masturbasi karena itu dapat merusak otak kalian. Silahkan jika ada tambahan dari Monica dan Lindy. Saya izin menambahkan sedikit. Walaupun kalau kita search ya, kita cari di Google, banyak penelitian yang ilmiah yang telah membuktikan efek positif pada otak setelah melakukan onani atau masturbasi. Namun, jika kita melakukan masturbasi secara berlebihan, dapat menyebabkan efek yang negatif. Contohnya, masturbasi yang berlebihan bisa membuat fisik kita terluka pada daerah kelamin. Selain itu, kulit juga bisa menjadi iritasi dan kram pada alat kelamin. Kemudian, masturbasi kompulsif dapat membuat tubuh menjadi lebih lelah dan menyebabkan linglung serta kurang fokus pada aktivitas sehari-hari. Sehingga hal-hal yang harusnya kita kerjakan dapat terganggu karena kita lebih mudah hilang fokus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ellen Kanalomi. Bagaimana cara mencegah seks bebas pada remaja?
Baik, izin menjawab untuk mencegah seks bebas pada remaja itu mungkin bisa dilakukan dengan yang pertama edukasi sejak dini, mungkin mulai dari sebelum beranjak dewasa itu sudah harus diedukasikan, pertama dari keluarga, kemudian dari pihak sekolah pun juga mungkin bisa mengedukasi pelan-pelan, tetapi karena masih tabu di negara kami, jadi eh, edukasi tentang seks bebas itu harus dilakukan dengan perlahan-lahan saja. Sekian dari saya. Mungkin ada tambahan lagi untuk pertanyaan mengenai pencegahan seks bebas pada remaja. Baik, saya ingin menambahkan jawaban dari teman Putri, cara agar kita mampu untuk mencegah terjadinya seks bebas selain melakukan seks edukasi atau pendidikan seksual, yaitu yang pertama, kita tidak boleh mengenalkan anak-anak di bawah umur, terutama balita ataupun yang masih sekolah dengan gadget, karena kenapa? Pada gadget tersebut seringkali muncul iklan-iklan yang berbau dewasa, sehingga hal tersebut dapat membuat atau men-trigger anak-anak untuk penasaran akan hal tersebut, dan akhirnya anak tersebut jatuh ke dalam pornografi, dan dari pornografi akan berlanjut ke seks bebas. Yang kedua yaitu dari dalam keluarga harus memberikan edukasi kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya mengenai seks ini. Karena apa? Karena seringkali di Indonesia ini pendidikan akan seks, khususnya di dalam lingkup keluarga, itu masih sangat tabu. Nah, dalam hal ini kami ingin mengajak untuk para orang tua untuk mampu atau bisa untuk tidak malu memberikan edukasi seks kepada anak-anaknya, apalagi anak-anak yang atau wanita yang sudah atau pria yang sudah memasuki usia dewasa atau pubertas. Yang berikutnya yaitu berikan batasan-batasan pergaulan pada anak. Terkadang orang tua yang strict atau strict parents itu memiliki dampak positif juga bagi anak-anaknya, di mana anak-anaknya itu bisa lebih aware akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Orang tua bisa memiliki kontrol langsung akan anaknya, sehingga anaknya itu tidak bebas kemana-mana. Dan ketika kita membebaskan anak-anak kita itu kemana-mana, pergi tidak memberitahu kita, maka hal itu bisa saja membuat anak tersebut jatuh ke dalam seks bebas. Sekian jawaban dari saya. Saya kembali kepada Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan berikut. Bagaimana sifilis bisa menginfeksi otak? Saya persilahkan teman Mona untuk atau Baik, teman Nini lanjutkan. baik, terima kasih atas kesempatannya. Moderator, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana sifilis dapat menyerang atau menular ke otak. Jadi, sifilis pada dasarnya kan merupakan penyakit pada alat kelamin. Nah, jika karena sifilis awalnya tidak terasa, tidak memiliki gejala yang sungguh-sungguh langsung, gejala yang kayak, oh kayaknya saya sakit deh, sehingga banyak orang yang tidak memeriksakan diri saat telah terinfeksi oleh Treponema pallidum atau yang penyebab sifilis. Nah, jika tidak segera diobati, penyakit sifilis ini akan berkembang menjadi neurosifilis atau infeksi sifilis pada otak. Sebagaimana yang sudah pernah terjadi pada ini sudah pernah terjadi, sehingga neurosifilis sendiri merupakan penyakit pada sistem saraf, terkhususnya otak.
Sehingga itulah caranya sifilis bisa naik atau menginfeksi otak. Sifilis sendiri dia masuk lewat sumsum tulang belakang yang kemudian dia berakhir pada otak. Dan tidak main, penyakit ini bisa juga mengancam jiwa. Penyakit ini cenderung berkembang sekitar 10-20 tahun setelah infeksi awal dengan bakteri. Neurosifilis asimptomatik adalah yang paling umum dan paling sering terjadi. Tak ada tanda-tanda ataupun gejala, bahkan rasa sakit yang dialami oleh penderita di tahap awal-awal penginfeksian bakteri. Jika dalam jangka waktu panjang, sifilis akan berkembang menjadi paresis dan tabes doralis. Keduanya membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang. Tabes doralis diketahui mempengaruhi sumsum tulang belakang dengan gejala hilangnya kemampuan koordinasi dan keseimbangan, masalah penglihatan, serta rasa sakit pada beberapa bagian tubuh. Itu saja jawaban dari saya. Mungkin teman Lindi dan Putri ingin menambahkan. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut dari penanya Gabriel Nara. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang tradisi nikah muda dari suku Bugis. Bagaimana tanggapan dari kami mengenai nikah muda dari tradisi suku Bugis itu? Kalau menurut saya kurang kurang bagus atau tidak bisa untuk ditiru di zaman sekarang tuh uh, kurang bagus karena nikah muda itu bisa dibilang kurang persiapan dari segi mental, kemudian edukasi bagaimana nanti mereka melakukan parenting atau mereka juga pasti belum banyak persiapan gitu. Jadi menurut saya nikah muda itu meskipun sudah tradisi turun-temurun, untuk di zaman sekarang mungkin sebaiknya sudah tidak dilakukan lagi karena nikah muda itu tidak kurang persiapan sehingga tidak recommended untuk dilakukan di zaman sekarang. Baik, mungkin ada tambahan dari teman saya, Lindi dan juga Mona. Saya persilahkan. Baik, saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban teman Putri mengenai pernikahan atau nikah muda di suku Bugis. Sebagai orang Indonesia, kita itu selalu menjunjung tinggi adat istiadat yang berada di daerah kita atau di suku asal kita, di mana kita selalu bahkan orang tua itu selalu melakukan apapun agar tradisi dari secara turun-temurun dari leluhur itu tidak musnah atau putus di generasi mereka, sehingga mereka selalu melakukan mereka terus melakukan tradisi nikah muda ini bahkan sampai sekarang. Nah, hal ini tidak baik untuk anak remaja karena secara psikologis itu mereka terganggu karena mereka itu saat muda mereka masih ingin bermain dengan teman-teman mereka masih ingin bersosialisasi, mereka masih ingin mengejar cita-cita mereka, tetapi karena tuntutan adat dan juga tuntutan dari orang tua mereka merelakan itu semua untuk bisa memenuhi atau melanjutkan tradisi tersebut. Nah, hal itu tidak baik dan
sebaiknya harus dihapuskan di zaman sekarang karena zaman sekarang ini bukan lagi cepat menikah, tetapi bagaimana kita itu siap secara mental dan juga untuk bisa menjalani rumah tangga di kehidupan yang akan datang karena zaman yang akan datang itu akan lebih sulit untuk kita. Apalagi untuk para remaja muda yang nikah muda dan mentalnya belum siap. Itu merupakan jawaban dari saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Apa alasan orang melakukan onani? Uh, masih dari penanya Gabriel Nara, apa alasan lain orang melakukan onani dan bagaimana jika dilihat melalui sejarah bahwa onani dapat mengurangi efek ketakutan seperti yang dilakukan tentara Jepang sebelum perang? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Gabriel. Mengapa, apa alasan orang itu melakukan onani? Nah, di Jepang itu mereka melakukan onani ketika mereka mengalami ketakutan dan onani itu dapat membuat efek ketakutan yang dialami oleh mereka itu berkurang. Oke, di sini saya akan menjawab. Memang masturbasi atau onani itu memiliki dampak positif, yaitu dia bisa membuat kita lega. Setelah itu dia bisa membuat kita rileks dan mengurangi ketegangan serta membuat kita lebih mudah tidur. Nah, tetapi ini memang memiliki dampak positif yang yaitu mengurangi efek ketakutan. Tetapi onani itu merangsang hormon dopamin pada otak kita sehingga walaupun itu mengurangi efek ketakutan pada diri kita, tetapi dia tetap merusak otak kita karena dopamin yang tinggi di otak kita itu akan justru menghapus memori-memori kita sehingga pada orang-orang yang ber-IQ tinggi itu IQ-nya akan rendah ketika dia sering melakukan onani dan juga perilaku dari orang yang sering melakukan onani ini akan lebih agresif dan negatif serta mereka akan sulit konsentrasi apalagi untuk mereka yang pelajar. Itu merupakan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya izin menambahkan ya, moderator. Jadi, jika ditanya apa alasan lain orang melakukan onani selain untuk melegakan dirinya sendiri, antara lain yang pertama adalah pelampiasan emosi. Gairah seksual yang terjadi pada manusia seringkali muncul secara tiba-tiba ketika emosi sedang tidak stabil, sehingga banyak orang melakukan onani sebagai pelampiasannya. Kemudian ada juga yang melakukannya sebagai kebutuhan pribadi atau terobsesi. Dan ini adalah salah satu efek buruk dari onani secara berlebihan. Yang ketiga itu alternatif untuk berhubungan intim, terutama bagi yang tidak memiliki pasangan atau belum menikah. Mereka lebih memilih untuk melakukan onani atau masturbasi untuk menghilangkan hasrat seksualnya dibandingkan untuk melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian ada yang menghindari mimpi basah. Sebagian pria juga, jika saya ambil dari beberapa website, saya lihat sebagian pria mengaku bahwa masturbasi bisa menghindarkan dari mimpi basah. Karena jika terlalu lama tidak mengeluarkan sperma, maka seorang pria pasti akan mimpi basah. Mungkin hal-hal tersebutlah yang membuat banyak orang melakukan onani. Sedangkan jika dilihat melalui sejarah bagaimana onani dapat mengurangi efek ketakutan seperti yang dilakukan tentara Jepang sebelum berperang, itu sebenarnya sudah banyak penelitian oleh
para peneliti ilmiah yang sudah saya jelaskan tadi bahwa onani juga memiliki beberapa efek positif. Dan pada saat selesai atau saat melakukan onani, beberapa hormon akan dikeluarkan, seperti dopamin yang merupakan hormon kebahagiaan, yang mana itu membuat suasana hati menjadi lebih baik atau lebih senang. Kemudian ada hormon endorfin yang merupakan pereda nyeri alami tubuh. Saat ini dapat menghilangkan stres dan membuat tubuh jauh lebih tenang. Mungkin pengeluaran endorfin inilah yang membuat para tentara Jepang sebelum berperang merasa lebih tenang dan tidak terlalu stres. Kemudian ada hormon oksitosin atau yang dikenal sebagai hormon cinta dan dapat dikaitkan dengan ikatan sosial. Dan yang terakhir ada serotonin yang merupakan neurotransmitter yang membantu mengatur kebahagiaan, optimis, dan kepuasan. Namun jika seperti yang Lindi katakan, jika terus melakukan onani dapat membuat efek buruk kepada otak yang akhirnya jika dilakukan secara terus-menerus akan membuat orang hilang fokus dan mulai linglung saat berjalan, baik berjalan, berpikir, ataupun apapun, sehingga jika secara terus-menerus akan mengganggu aktivitas seseorang dalam sehari-hari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat mengedukasi dari teman Nindi dan juga Monica. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari penanya Lira Beliu. Bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat bersikap kepada remaja yang sudah terlanjur terjerat dalam seks bebas sehingga tidak memberikan tekanan lebih bagi remaja tersebut tanpa menimbulkan rasa sudah biasa tentang bahaya seks bebas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lira Beliau. Bagaimana kita bersikap kepada remaja yang sudah terlanjur terjerat dalam seks bebas. Yang pertama, kita harus melindungi dia dari jeratan seks bebas lagi. Karena seks bebas ini merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan kecanduan terhadap seseorang. Jadi, kita sebagai perempuan-perempuan dan juga sebagai remaja, kita harus melindungi dia agar dia tidak lagi terjerat atau jatuh kepada seks bebas. Dan yang kedua itu, ketika dia sudah terlanjur seks bebas dan mengalami penyakit menular seksual, kita harus membawanya ke instansi terkait, yaitu rumah sakit untuk dilakukan pengobatan agar penyakit itu tidak lagi ditularkan ke orang lain. Dan yang ketiga yaitu kita harus menjaga nama baik dia, bukan menyebarluaskan aib yang dia miliki. Jadi hal yang utama yang harus kita lakukan itu melindungi nama baik dan juga melindungi dia sebagai remaja yang sudah terlanjur masuk ke dalam seks bebas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, izin untuk menambahkan bagaimana kita menyikapi remaja yang sudah terlanjur terjerat dalam seks bebas itu mungkin yang pertama sudah pasti harus melakukan pengecekan rutin. Jika uh, sudah terlanjur positif hamil, harus dilakukan cek rutin berkala pada puskesmas maupun rumah sakit. Saya tambah sedikit dari jawaban teman-teman. Yang pasti dan harus kita lakukan adalah kita harus bijaksana, simpati, dan bukan memusuhi bagi remaja yang sudah terlanjur terjerat pada seks bebas. Kita bisa menjadi teman yang baik, pendengar yang baik bagi cerita-cerita mereka,
Namun kita juga harus lebih tegas dalam memberikan, misalkan dia meminta pendapat kita harus lebih tegas dan membantu dia agar dia perlahan-lahan berhenti dari kebiasaannya ya, dalam pergaulannya. Kita harus berempati juga, dan juga kita memberikan nasihat, jangan hanya sekedar berhenti di nasihat, tapi kita juga bantu dia dalam cara-cara seperti kayak kita bantu dia untuk lebih dekat kepada Tuhan, kita bawa dia ke gereja kah, atau kita bawa dia ke masjid kah, atau bagaimana. Terus kalau misalkan dia bilang, saya melakukan seks bebas tanpa menggunakan alat kontrasepsi, seperti yang dia bilang, kita juga bisa, dan Dede dan Indi bilang, kita bisa bawa dia ke puskesmas atau rumah sakit atau klinik terdekat untuk melakukan pengecekan, baik itu pengecekan untuk penyakit menular seksual ataupun juga kehamilan, karena kedua hal tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap orang, terutama wanita, yang menjalani seks bebas tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu games. Games ini berhadiah, jadi eh, jika teman-teman bisa menjawab dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan hadiah. Silakan dikirim linknya, Lindi Bani, di kolom chat saja. Jika teman-teman memperhatikan, pasti tahu tadi jawabannya apa. Semangat teman-teman, ayo pasti bisa, pasti bisa. Ini ada di materi saya bagian paling terakhir. 10 detik lagi. Deng, 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 deng. Oke, kita lihat leaderboardnya. Wah, banyak yang benar. Keren, keren, keren. Soal selanjutnya, ini mudah lah. Ini Siapa yang dapat sangat tahu? gampang ya, soalnya pasti bisa teman-teman. Sumpah kalau nggak tahu atau salah itu berarti benar-benar nggak memperhatikan sih. 10 detik lagi. Ayo yang lain. Semangat, semangat. Ini pasti banyak yang benar nih. Wah, semakin terlihat aura-aura pemenangnya. Kita lihat leaderboardnya. Wah, Alessandra masih menjadi pemimpin ya, Alessandra. Keren sekali, memperhatikan sekali materi dari awal pasti. Ayo, ini materinya Kalindi. Siapa sih yang nggak perhatiin Kalindi? Ayo, ayo.
Pasti bisa lah. Ini gampang banget ya, Kak Mona. Iya sih, gampang sih. Oke, time's up. Kita lihat leaderboardnya. Jeng jeng jeng. Nah, butuh uang. Berkelihatan butuh uang. Kayaknya akan benar-benar mendapatkan uang ya, butuh uang. Oke, kita top scores-nya adalah Alessandra Bella. Selamat kepada Alessandra Bella, butuh uang dan orang kaya. Wah, orang kaya ikutan. Oke, oke. Untuk butuh uang dan orang kaya, mungkin boleh menghubungi kami melalui chat Zoom agar kami dapat memberikan uangnya. Aduh, kalau salah tekan ya, gimana ya? Ya udahlah ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan kita. Baik, sudah di ujung acara terakhir itu pada games. Nanti teman-teman yang sudah menang bisa hubungi kami, mungkin dari bertiga, dari saya, Mona, atau Lindi. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, eh, saya minta Lindi Bani untuk menutup dengan doa. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri webinar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Yang izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa dari awal kami mulai webinar ini hingga berakhir dengan baik. Kiranya apa yang telah dipaparkan dan materi yang sudah diberikan, biar itu semua bisa menjadi bekal ilmu untuk kehidupan kami untuk hari yang akan datang. Kami akan memberikan setiap aktivitas kami Tuhan, kiranya Bapa Engkau memberkati Tuhan, aktivitas kami dapat berjalan dengan baik dan lindungi kami, sertai kami dimanapun kami berada. Menghidupkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Lindi Bani yang sudah menutup acara kami hari ini dengan doa. Terima kasih teman-teman dan juga hadirin sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami bertiga. Kami mohon maaf yang